Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan sayyidus syuhur wa ja'ala fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Oleh karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, lebih-lebih kita masih diberi nikmat iman dan Islam. Sehingga kita meninggalkan rumah kita, kemudian berjalan ke masjid raya ini, tentunya di dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, hari ini Kamis 20 Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan 20 Maret 2025. Artinya 10 Asyura Asona puasa yang telah kita lewati. Namun timbul pertanyaan, maga agamo puasa yang telah kita lakukan. Apakah puasa mulai hari pertama sampai dengan hari ke-19 ini telah kita lakukan dan kita laksanakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dan ilmu-ilmu puasa atau fikih-fikih puasa. Kemudian 10 hari ke depan, usia bulan Ramadan tinggal 10 hari lagi kaum muslimin. Oleh karena itu 10 hari akan datang ini adalah hari-hari yang menegangkan. Kenapa? Karena ibarat sebuah pertandingan. Mulai hari pertama sampai dengan malam ke-10 itu adalah babak-babak penyisihan. Kemudian malam ke-11 sampai malam ke-20 itu adalah babak semifinal. Dan sekarang hari ke-20 sampai dengan terakhir sebentar sudah telah memasuki babak-babak final. Mudah-mudahan kita bisa habiskan dan laksanakan bulan Ramadan 10 ini sehingga kita bisa mendapatkan juara. Dan itulah orang yang juara adalah orang yang mendapatkan piala. Piala apa? Yaitu piala derajat takwa kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia. Kemudian saya mengingatkan kepada kita semua bahwa 10 hari ke depan ini kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu dan menanti datangnya satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Sepaka itu pandita makada tajangi malam-malam Lailatul Qadri di akhir-akhir bulan Ramadan. Iya nah, malam ke-20, subuh ke-20. Terutama menurut kepandritata maka tajangi malam Lailatul Qadri di malam-malam ganjil. Yang mana itu malam-malam ganjil, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, yaitu malam ke-21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam ke-29. Inilah malam-malam yang harus kita berjaga. Ya dojai, ijagaiwi, sarikwamangi, malam itu kita meningkatkan ibadah kita. Meningkatkan bacaan Al-Quran kita. Meningkatkan sikir-sikir dan wirid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niga manahan misangi narik kuirawan niya beribadah ki makasiyangi tiba-tiba turun malam Lailatul Qadri upa pahaidi nasabak magay apalanna malam Lailatul Qadri siwanni sama dengan orang yang beribadah 1000 bulan lamanya atau 83 tahun 4 bulan. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk bersama dengan sahabatnya. Tudang-tudang sibah sahabatnya, ina pemakada nabita, saya mau ceritakan sebuah peristiwa angkasih di kejadian jauh sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angkatan lu tahu 3 orang pemuda. Ketiga orang pemuda ini bersahabat meninggalkan kampung halaman, keluar kampung menuju satu tempat untuk mencari harta karun. Makomoro jokana nange keluar kampung, lewat sawah, lewat padang, keluar hutan, masuk hutan. Tiba-tiba dalam perjalanan ketiga orang bersahabat ini terjadi hujan deras, bosilopoi, kemudian angin kencang.
Larilah ketiga orang ini mencari perlindungan sampai Acinongang. Dan ditemukanlah sebuah gua atau gorong patu, lalu dia masuk ke dalam gua itu. Kami nang yang terlue karena hujan deras luar. Begitu dia masuk ketiga orang ini kaum muslimin, tiba-tiba ada sebuah batu besar jatuh dari atas gua itu. Pas menutup pintu dan mulut gua itu. Tak tutup panggung ya gua. Tidak ada seberkas cahaya pun masuk. Gelap gulita di dalam. Siak kata nitanyan nilalang dalam keadaan bingung. Agan itu kegau. Natu selama boleh di dalam gua ini. Akhirnya setelah berdiskusi, maka Dani satu-satunya jalan yang bisa kita selamat dari gua ini adalah kita berdoa. Ipas sumanan nih, agak biasa ipagau, waktu tamero, kemudian kita lakukan itu demi betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena puji riale, tapi ya kamalakannya betul-betul karena ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini pemuda yang pertama, maka dari ya riolo, angka anakku, angka beneku, angka tomataku dua. Biar tomataku dua sudah dalam keadaan usur. Dalam keadaan matuan, dia nanulek kasih okum ni kamar Raimon. Nih jama-jama kuya makam pisapi enggak. Makam bembek toka. Setiap sore saya peras susu kambing saya, lalu saya serahkan kepada orang tua saya, walengi ambok si induk kunenongi sebelum saya kasih anak saya dan istri saya. Itulah yang saya lakukan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Angkana kasih di waktu capu isarieh. Wirina kampung terpasirin pasaping mabela oleh kampung. Karena mabela na ya rusaping yampi akhirnya sore ni napal lisu. Arema nih, melo mani manggaribi napal lisu. Begitu sampai di kampung atau di rumah na parra ni susun atau kan sana bembek na si bawa sapina. Ura na parra na paricanten ni akata na melo ni pendrekan ni ambok na nainungi. Nadang anak anak ko awak sana. Lego-lego makadambo melotona ya minus susu den daripada kawin susu ibabe ini makada jolo ina ipatuji jolo ambo nenem aja jolo nikimon di pitu. Masuklah ke dalam kamar orang tuanya. Apa yang terjadi kaum muslimin? Ditemukanlah orang tuanya dalam keadaan tidur lelap. Tidur ladai ambo na suba indok. Marro-arro ngarro-ngarro matindro. Mamatindro na deno kedo-kedo. Apa yang terjadi kaum muslimin? Iyan nangi pemuda yang pertama, dek na melok ganggu kenyamanan na tinro na tamatana. Tilinak ketanir canting yang berisi susu. Iya manana moto tamatana kaum muslimin subuh men. Nanti telah terbit fajar. Lalu dia serahkan susu itu kepada orang tuanya. Nenun ya susunya dalam keadaan nyenyak, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan menyaman saat ini susu kurang matindro. Tertawa pemuda ini melihat kedua orang tuanya dalam keadaan puas meminum susu tadi ini. Lalu, puang, saya lakukan itu, saya babaikan anak saya babaikan istri saya berjam-jam memegang canting ini. Susu ini, saya tidak mau mengganggu kenyamanan orang tua saya demi penghargaan saya dan bakti saya kepada kedua orang tua saya. Puang, talengga, pasalamat kak, kapalolo ya batu wenok, diterima doanya kaum muslimin. Lolo ibatu palang-palang no, angkana cahaya kami. Mati pemuda yang kedua, maka dia tu si Ariolo tu lolo angkana na amureku, sapu isaku, gadis cantik. Nah setiap kali saya sampaikan perasaan saya dan cinta saya kepadanya, selalu ditolak. Selalu ditolak. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbagai malada opo je sapu isaku. Angkana nang kasih di waktu kaum muslimin, ia renang anak darah makun de sapu isan naro. Perlu duit. Dia butuh uang 120 dinar. Satu-satunya tempat yang bisa dia dapatkan uang itu adalah sepupunya yang laki-laki. Datanglah ke laki-laki. Sapi sem, aku kue kebantu kak. Kada agak dibantungi, maka ada kapinreng kak jolok dita 120 dinar. Kada bah? Apa 10, akhirnya 10 ni dia 120 dinar. Kaum muslimin nantara ni lawalanan nang di rumah kunraya. Tiba di rumah disambut oleh si gadis itu. Tamu ki. Maka dayang kani dia kasapa taparluan 120 dinar. Tapi melomok kak pinreng ki tak dampang kapa. Melomok kak pinreng ki tapi kita harus
hubungan sama suami istri. Sepertinya suami istri. Kita harus berzina dulu, bersetubuh dulu. Masuklah ke dalam kamar kedua orang tadi ini. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang menyaksikan. Dalam keadaan sepi, hanya dia berdua. Tiba-tiba mati makun re maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bersentuhan sebelum kita diikat oleh akad nikah. Haram hukumnya laki-laki menyentuh perempuan kalau bukan muhrimnya. Sadarlah pengarone, kemudian dia mundur, kemudian nakaru dia, inapa makde. Ya Allah ya Rabbi, terimalah doa saya karena saya telah mampu menjaga nafsu syahwat saya, nafsu birahi saya. Demi saya takut dan saya takut berdosa kepadamu ya Allah. Selamatkan saya dari gua ini. Turun di batu pema, no pema. Akhirnya tinggal sepertiga lagi. Sudah 2. Kemudian yang ketiga, mati nairo sahabat yang ketiga. Maka dia Ariolo, saya punya proyek. Angka proyek. Saya mempekerjakan beberapa orang karyawan. Setiap bulan saya selalu berikan gajinya. Saya berikan honornya, saya berikan hak-haknya. Tidak pernah ada gaji tertinggal sama saya. Selalu saya berikan sebelum keringatnya kering. Salah seorang karyawannya kaum muslimin, tiba-tiba ada panggilannya ke kampung halaman. Li sudah kampungnya salah sidiner Pak Jamanar. Karena ada berita bahwa orang tuanya sakit keras di kampung. Dia pada sempat nalai gaji nang irong, kemudian dia pulang. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Gaji nang irong karyawan lisue nalai. Napa na pasipulong, inapa na kembangkan, na putra ay rubi, na liang sapi. Singkat cerita kaum muslimin, mak bija saping dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8. Mak bija saping. Kemudian nalia si bembe, nal mak bija topa bembe. 4 tahun, 5 tahun kaum muslimin, megalak ni sapinna si bah bembe na mak bijay. Karena maegana, maka dia sewa seorang penggembala. No biren di pakampi, nasabak dia nulis tumamay mataro, egana olok tolo iya. Asli na gajinan nang iya. Tiba-tiba kaum muslimin angkai pole nangir karyawan. 5 tahun yang lalu, angkai pole. Si runtuk majikannya, si runtuk tuannya. Hai tuan, masih mengingat ke saya. Terus dia bilang, siapa kamu? Bilang, sayalah karyawan tuan yang 5 tahun, saya pulang mendadak gara-gara ada berita bahwa orang tua saya sakit keras di kampung halaman. Nah sekarang saya datang untuk bisakah saya meminta gaji saya yang tertinggal waktu saya pulang itu. Kaum muslimin nalai limana, yaron nange karyawanna, inapa joka-joka, nara masuk kampungnya, nadapi lapangan, nadapi agolokan. Lalu sampai di lapangan, napodani nang iyar karyawan, maka dah karo sapi mitah, karo bembe mitah, lolo pakampi anu tamanang yar. Maka dani nang iyar karyawan, deto kita tak kaborok tuh. Maka dah dek, najelaskan nih, maka dah iyar gaji tamunri biasa, taruh, inapa boleh sapi, mak bija sapinge, mak bija bembe, iya mana na tuh. Na 5 tahun aja, alamanan iyar gayar, iya pun, na lolo pakampi alamanan. Itu adalah hak kamu itu. Tidak, bukan hak saya. Saya hanya dititipi. Saya hanya dititipi. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbagai nalin nangir olok pulang napal lisu. Kemudian si pemuda tadi ini berdoa, ya Allah ya Rabbi. Ia paling kuyar upagok karena kejujuran saya tidak mau mengambil haknya orang lain. Tidak mau mengambil bukan hak saya. Maka selamatkanlah saya dari gua ini. Alhamdulillah kaum muslimin. Itarime don. Lega di batueh, mak di batueh, tas timpa ni. Masih mana ni tama, akhirnya dia bisa keluar dari gua itu. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia. Apa pesan dari alur cerita tadi ini? Cerita singkat ini. Yang pertama, aja lalo nade dihargai tomatota. Maka dia penggala ta'ala na kurang wa qadarab buka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsana. Aja mu sampai kata dia puamu wa bil walidain ihsana. Kakek lalalui, jampangi, piari, rawat itu tomo ya 2, indukmu, ambukmu. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Apalagi narekuyar tomatota dalam keadaan sudah tua, sudah usur. Tidak mampu lagi bekerja, fisiknya sudah mulai melemah. Tidak bisa lagi dia mendapatkan kebutuhannya kecuali dibantu oleh orang lain. Wala takul lahuma uffin.
Nasambu si Pung Allah Ta'ala pemikir minta pak aku tiga sok subhan ada di juz subhan itu ayat 23. Wala takul lahum uffin. Maka dah si Pung Allah Ta'ala ketika kamu dipanggil orang tua dari konok bikin kamu ajak lalu maka dah jangan. Ya kono bikin teman-teman segera kita hadir di hadapannya. Aga tuk biar ngandok. Aga tuk biar ngambok. Pingkaling sa disadapkan nak mau bika. Makukuan kan aku lo aga tuk biar ngandok. Aja lalu tak kena bikin teman jolok-jolok. Purapi, cinampak pi, angka meulawi, marepaka cakar buka. Jangan. Amo apa kehidupan dah monro. Angka jabatan, angka pangkat, angka benet, angka keluarga, ada rumah ta di sana. Salai jupanda kono bikin dok ke kampung. Tidak ada artinya itu Makassar dibanding dengan suara dari kedua orang tua kita di kampung. Tidak ada artinya. Pokok Jakarta Mondo nang teman-teman mau bikin salai Jakarta. Tidak ada artinya itu dibanding jasa-jasa dari kedua orang tua kita kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Tumalopo makue, tumadisi makue, tumawata makue. Gara-gara siapa? Inilah orang tua yang merawat kita. Indok tak 9 bulan 10 hari dia mengandung kita. Kemanapun dia pergi dia selalu kita dibawa. Melelahkan tapi dia tidak pernah protes. Luar biasa. Persaannya indok tak. Kemudian tiba saatnya dia lahir. Pada saat dia melahirkan hanya 2 yang ditunggu. Mati atau hidup. Begitu susahnya ketika ibu kita melahirkan kita. Mawia pucat. Melemah sekali banyak darah yang keluar demi jalan bayi ini kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Jadi sikit kaum muslimin tidak sampai di situ. Napandai sikit nales sikit air susu. Siang ngesek nales air susu 2 hari 2 bulan kah? Tidak. 2 tongik napa susu supaya bayi ini tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Maka toro ambok tak lau galungnya lau pasae. Lawa galungnya tamak kada aile tamak kada tangan semacak mak bingkung mak galu melodol kasih epu tanah penduduk pemana kasih wesi saku tanah penduduk pemana kasih galuk ya nang kau pandreng wijawijaku engkau pandreng beneku engkau pandreng anakku itu tulus dan ikhlas dari orang tua kita kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu kaum muslimin ya kutumo pito duwae pajajata li sidimatu mala limanna. Inapa tagat tanapa takak do napa tabau inapa milok dampangi tak dampain kak do tak dampain ka ambok main katu dosa aku kuidi biasa kitu balle biasa katu tok bideu jampangi biasa katu tasuru de ulah biasa tu wala di tak kusunna kasoroe lalu kita bermaaf-maafan indok ta menyaman sat ding idi to menyaman sat ding maka toro ambok kaum muslimin. Ya ketua kita dua pajajat kaum muslimin belikan makanan kesukaannya. Talyangi andre-andre rona pujiye, dia tahu nak meta. Apa kesukaannya? Belikan supaya dia selalu dalam keadaan senang. Awe kasih anakku, awe kasih ujak malah dekat anak perhatikan. Iya nak andre ku jilada. Inilah anak yang namanya menggembirakan orang tua. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Nah sambut saya Allah Ta'ala maka wala tanharhuma ajak lalu nari kumak bicara ki nama tanda suarata naya suarana atau mototta ajak lalu de na di ipolo bicara atau mototta apalagi kumak tanda bicara apalagi ko de na niasi atau mototta anu mumbo anu nundo mega anak makor dosa besar kita kalau kita berkata-kata kepada orang tua dengan suara yang keras wa kullahuma qaulan karima nari kumak bicara ki atau mototta usahakan ada iya yakae, ada yang kita bicarakan dengan orang tua, ada yang memuliakan, ada yang menggembirakan, ada yang menyenangkan. Jangan pernah kita berkata dan berbicara kepada orang tua memberikan masalah dan memberikan beban kepada dia. Jangan. Tahibur tamatata sarikwa mengipi manyamang di persaan kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Ya kematin di tamatata kaum muslimin pelodong tabacangi al-Fatihah setiap saat. Sebab dia nak tugas nak tajang dari ketania pak dongan na anak ta. Pada tolo anak tahu engkau anak Allah sumpah setiap bulan ya ranan dia nak pajan nak kiring berita endon dia nak pajan nak kiring agak endon dia nak pajan nak kiring akhirnya maka dia nak kampung we kasih anakku maka bela rana maka bela tampaknya saya berpisah dengan dia tapi dia nak pajan ngarang maka toro induk tasibah ambok tak lalak tibur aja tak payah telodang al-Fatihah itu yang dia tunggu kiriman dari anaknya. Alangkah bahagianya orang tua dikubur.
ketika anaknya menjadi orang yang soleh dan anak yang selalu setiap saat mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, tingerang wasiatna. Yang ketiga, tepat teru ia sahabat na tamatatta, kasapa ia tamanna tamatatta. Sahabat nama galung, sahabat nama pasa, tukas cikuruna, loti mewe ada, maka daya dia ini tugas kasih tamataku, ya mani monro. Apa yang terjadi kaum muslimin? Silaturahmi tetap jalan, walaupun orang tua tidak ada secara fisik, tetapi silaturahmi tetap ada kaum muslimin. Sidang jamaah yang berbagi, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, seorang yang mampu menjaga hawa nafsunya. Lisu Nabi terpulih musuh perang Badar, perang yang sangat dahsyat. Maka Nabi terajakna min jihadil asgar ila jihadil akbar. Maka kena pedangi pasukan lisun itu boleh di musuh bicue menuju kepada musuh yang besar. Tak selamanya sahabat, engkau mau pegang musuh paling dahsyat dengan perang Badar. Maka Nabi tak apa, yakni melawan hawa nafsu. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Inilah nafsu manusia yang perlu kita lawan dan inilah buah dari puasa kaum muslimin. Oleh karena itu jangan pernah kita terlalu bernafsu dengan harta. Ia tuh mondolina kaum muslimin aga mapakangka mi bawan, tumakkareso asuan ni tumapakangka, angka na motor, angka na galung, angka na bola, angka na oto, angka na tanah. Si diwatu mati leli kilari pamasay na pun Allah Ta'ala nalaman at tawi ragagay. Nalagoncin na tayo motoro nalagoncin na bola nalay sertifikat na tanah nalaman amo bayinit ako malololomupi nalato tahu Betul Bu, Pak? Ya, oleh karena itu jangan lupa, dunia ini hanya bayangan saja. Kemudian yang ketiga, apa hikmah dari yang ketiga orang yang jujur tadi? Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Puasa mendidik kita menjadi orang yang jujur. Onrolempuna atau maaf puasa kaum muslimin, tidak ada yang tahu bahwa ini orang berpuasa dengan tidak berpuasa. Hanya diri kita dengan yang di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo tu ngasih kak gigi, tumak kalimomo tidak akan memasukkan air ke dalam kerongkongan demi kejujuran kita untuk melaksanakan ibadah puasa kaum muslimin. Maka kuai mereka ni tahu dia jujur. Ipakat ni jabatan, ipakat ni pangkat, ipakat ni duit. Tapi dia tidak amanah. Di mana-mana ada orang korupsi, di mana-mana ada orang mengambil uang bukan haknya kaum muslimin. Inilah yang menyebabkan hancurnya nama baik seseorang. Kenapa? Karena tidak ada kejujuran. La imana liman la amanatalah. Degaga tepat na pun nai tahu, ko degaga alam kurang di dalam ngatina. Saya kira cukup sekianlah yang saya sampaikan kepada kita semua. Tak dapat engkau pun kada kita pesalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.